Gila. HP Realme 8 5G, semua HP 3 jutaan disikat semua. Langsung saja kita unboxing untuk HP ini. Nih di sini kita unboxing dulu. Oke, dan ini adalah penampakan dari Realme 8 5G-nya. Dia menggunakan box yang berwarna kuning. Nah, di sini kalau teman-teman perhatiin, kan Realme 8 tuh ada beberapa versi. Kalau yang 5G, ingat-ingat di sini ada tulisan 5G-nya. Jadi kalau nggak ada tulisan 5G, itu bukannya versi 5G. Nah, di sini tuh yang perlu diperhatiin, di sini kita dapat yang 8 GB untuk RAM-nya dan juga memorinya 128 GB. Ini langsung saja kita buka. Iya, kita buka boxnya, keras banget. Nah, di dalamnya nanti seperti biasa, ini ada kayak buku-buku manual dan kita juga dapat casing ya untuk HP ini. Casing biasa plastik, rubber, bukan plastik. Di sini ada teksturnya sih. Kedengaran suaranya. Oke, kita unpacking dulu. Nah, di sini kita dapat satu device untuk HP-nya. Terus di dalamnya cuma kabel charger dan juga kepala chargernya. Udah sih itu aja dari dalam isiannya. Kita buka nih. Nah, ini adalah Realme 8 5G-nya. Bentuknya kayak gini. Ini desainnya mirip apa ya? Mirip Oppo A15 yang pernah aku review desainnya. Oke, itu aja untuk unboxingnya. Nah, sekarang di tanganku ini ada Realme 8 5G. Ini tuh harganya berada di sekitaran 3 jutaan pas ada flash sale. Dan misalnya harga normal atau harga retail itu di 3,2 juta. Kemudian kita akan membahas spesifikasi dari HP ini. Nah, untuk HP Realme 8 5G ini memiliki layar berukuran 6,5 inch dengan resolusi 2400 x 1080p. Nah, untuk layarnya ini sayangnya belum AMOLED dan masih layar IPS dan kecepatan refresh rate-nya ini 90 Hz. Tapi setelah beberapa saat saya menggunakan HP ini, untuk 90 Hz ini kurang terasa ada perbedaan dengan HP yang 60 Hz. Jadi menurutku ini hanya sebagai bahan marketing aja biar kelihatan lebih menarik. Kemudian prosesor dari HP ini menggunakan MediaTek Helio 700. Ini nggak begitu bagus banget, tapi cukup untuk bermain game seadanya. Bahkan untuk bermain game Genshin Impact dengan resolusi paling rendah itu dapat berjalan dengan lancar. Kemudian RAM dari HP ini itu ada di 8 GB dengan memory card 128 GB yang dapat ditambahkan hingga 1 TB. Kemudian di HP ini juga bisa menggunakan 2 slot untuk SIM-nya. Nah, ini dia menggunakan yang nano SIM yang paling kecil ukurannya. Ini bisa digunakan, kedua-duanya dapat mendukung sampai 5G. Jadi dua-duanya sudah bisa digunakan untuk 5G. Nah, untuk kameranya ini terdapat 3 kamera belakang dengan 48 megapiksel sebagai kamera utama dan memiliki lensa portrait serta makro. Nah, untuk bagian depannya itu sebesar 16 megapiksel dengan AI Beauty. Dan yang terakhir untuk baterainya standar berada di 5000 mAh, standar di HP pada umumnya. Oke, tadi itu adalah spesifikasi dari HP ini. Sekarang kita akan membahas tentang desain dari HP ini. Hal yang pertama yang aku suka dari HP ini itu adalah di bagian lekukannya ini, ada di bagian power, yaitu dan juga dia bisa fingerprintnya ini. Nah, di sini tuh dia terdapat lekukan yang bikin nyaman saat kita menggenggam HP ini atau menekan. Terus secara bentukannya pun saat dipegang terasa sangat kokoh dan agak berat, tapi nggak terlalu berat banget, ya normal. Tapi terasa kokoh banget saat digenggam di tangan gitu. Nah, ini untuk di bagian bawahnya dia sudah menggunakan yang Type-C dan dapat satu headphone jack. Dan juga untuk speakernya ini sayangnya dia cuma ada di satu sisi, di bagian bawahnya. Nah, di atasnya itu nggak ada speaker untuk audio stereo. Jadi kalau nonton film atau dengar musik, suaranya itu hanya muncul dari sisi bawah. Tapi dia di sisi atas tuh ada untuk speaker pas telepon. Tapi ini nggak begitu berfungsi saat digunakan untuk menonton atau dengar musik. Kemudian ke bagian belakang dari HP ini kita lihat dia mirip seperti cermin ya, atau kaca, menggunakan kaca. Tapi kalau kita tekan, dia ini tuh sebenarnya plastik dan kayak bisa masuk ke dalam jika kita tekan. Nah, tapi kalau digenggam atau ditekan lebih kuat, itu sih nggak begitu kasar kalau ini tuh terbuat dari plastik. Tapi sebenarnya kalau ditekan pelan kayak gini itu, dia kelihatannya seperti nggak kelihatan. Dia masuk ke dalam kalau ditekan begini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menonton film menggunakan HP layar IPS ini.
Selanjutnya kita akan mengetes audio dari HP ini seperti apa. Kemudian kita akan melakukan pengetesan untuk kamera dari HP ini. Ini tuh untuk hasilnya sih aku nggak expect banget. Ini di harga 3 juta, kameranya itu bagus banget, ngalahin semua brand-brand lainnya yang di kelasnya itu 3 jutaan. Kayak Xiaomi. Xiaomi itu paling parah kameranya menurutku. Ini tuh kameranya worth it banget. Dan ini adalah hasil dari beberapa contoh untuk di pengambilan fotonya. Dan untuk kamera depannya ini itu terasa banget beauty efeknya. Dia kan ada 16 megapiksel AI beauty. Nah, itu gila banget. Meskipun slider AI yang beauty-nya itu udah aku kasih 0, itu masih terasa banget beauty-nya di wajahku. Ya bibir jadi terasa merah banget, wajah terasa cerah banget. Cewek-cewek pasti suka banget tuh jika menggunakan HP ini untuk foto selfie. Oke, jadi ini adalah pengetesan pengambilan kamera dari kamera depannya. Ini aku coba dari kamera depan. Ini aku ngambilnya jam 5 dan ini lagi mendung. Kualitasnya sih agak ngeburn ya ini ya. Nah, ini depanku ini langsung cahaya mataharinya. Kalau gini sih bagus, tapi kalau ngebelakangin lumayan nge-flash sih. Coba kita tes fokus ya. Nah, kalau kita fokusnya ke bagian cahaya, itu pun nggak ketolong bagian belakang. Coba kita turunin. Langitnya sih kelihatan, tapi kita yang jadi gelap. Nah, kalau automaticnya sih kayak gini. Ngeburn banget sih menurutku untuk kamera depan. Tapi oke lah, nggak jelek banget dibanding yang lainnya juga. Nah, ini aku sekarang ngambil yang untuk kamera belakang ya. Kamera belakangnya sih bagus. Untuk cahaya terang kayak gini dia nggak ngeburn banget. Tapi bagian bawahnya gelap sih. Coba kita fokus yang bawah ya. Nah, oke, dia bisa otomatis fokus. Jadi bagus sih kualitas ini menurutku. Kita kalau fokusnya di bawah sini, dia ngeburn terus lama-lama nah, jadi fokus, jadi bagus dia. Dan ini aku tesnya mic-nya pakai HP Realme ini ya. Jadi kita sekalian ngetes mic-nya. Ini banyak akuarium di sini. Kita coba. Nggak gerak ya jalan-jalan. Stabilizernya bagus gak ini? Bagus sih. Nggak begitu terasa delay dibandingkan dengan kamera depannya. Ini oke sih. Kualitasnya juga oke, jernih. Autofocus juga bagus. Oke, ini review untuk kamera belakangnya. Nah, untuk score benchmark dari HP ini yang menggunakan chip Dimensity 700, ini untuk single core-nya itu berada di 529, dan untuk multi core-nya itu berada di 1669. Ini cukup sih untuk digunakan bermain game seadanya. Tapi jika ingin nge-push high resolution, itu agak berat di HP ini. Langsung saja kita tes chip ini kita gunakan untuk bermain game Genshin Impact. Gimana hasilnya? Untuk bermain Genshin Impact dapat berjalan dengan mulus. Untuk resolusinya ini hanya bisa digunakan di yang paling rendah, biar nggak nge-lag. Dan setelah pengetesan bermain selama 30 menit, yang hebatnya dari HP ini itu adalah tidak terasa panas yang berlebihan, itu cuma kayak terasa hangat untuk game seberat ini. Dan sesuai dengan marketingnya, kalau chip ini tuh nggak bikin HP ini panas banget untuk digunakan yang berlebihan. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan dari HP Realme 8 5G ini. HP ini sangat cocok bagi teman-teman yang memiliki budget terbatas, yaitu sekitar 2,5 juta atau 3 juta. Teman-teman sudah bisa mendapatkan HP yang performance-nya ini bisa dibilang dapat digunakan untuk segala hal. Bahkan untuk bermain game pun udah sangat cukup. Dan kamera yang sangat bagus banget menurutku di HP ini. Ini kualitasnya, kameranya itu bisa dibilang hampir mirip dengan iPhone SR-ku. Hanya saja untuk di beberapa kondisi masih lebih bagus di iPhone. Ya, bisa dibilang HP ini sangat cocok untuk dijadikan daily driver.
untuk di harga segini ya, kalau dari aku sih bilang yes untuk HP ini. Ini worth it banget, di harga 3 juta, dapat kualitasnya dengan seperti ini. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa juga untuk subscribe dan like jika teman-teman suka dengan video ini. Saya Peter dari Tech Tech Talk. Salam canggih.